Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita mulai lagi untuk kajian Jumat pagi ini. Alhamdulillah, bukunya sudah ada. Kita bahas negeri-negeri muslim yang terjajah. Ya, jadi nanti mungkin mudah-mudahan kita ada peta. Ntar di sebelah sini di ruangan aula kita punya peta, jadi kita tahu mana negeri, mana negara-negara atau negeri-negeri kaum muslimin nanti. Ya, nanti dijaga insyaallah. Insyaallah minggu depan atau pekan-pekan depan sudah ada. Kita bahas yang pertama ini halaman 4 dibuka. Pembukaan sudah kita bahas, sudah dibaca, dinamai bukunya ya. Nanti pas kajian harus dibawa nih ya. Negeri-negeri muslim yang terjajah ini. Kita membahas Palestina. Jadi kalau kita baca doa kunut ya kan, Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Ini di Palestina. Kenapa? Karena ini adalah termasuk negeri yang di situ ada apa? Ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Oh ya. Nah, di Mekah Masjidil Haram. Palestina itu adalah negeri kaum muslimin, tanah suci kaum muslimin. Ya dah. Di mana tempatnya? Tempatnya itu di atas di negeri Syam, ujung atas nantilah insyaallah ya. Atau kita nanti taruh di sini, kita bisa tunjukkan nanti gitu ya. Tapi kebayang loh, Nana Asna sini dulu, liatin bukunya. Ya, Palestina. Jadi kita bahas itu. Nah, jadi dikatakan di sini Palestina mulai bersinar di pentas sejarah kaum muslim sejak Allah Subhanahu wa taala menyatukan negeri ini dengan Baitullah Ar-Haram. Jadi negeri Palestina, Masjidil Aqsa itu dijadikan oleh Allah termasuk tanah haram. Ya. Jadi termasuk tanah yang dimuliakan, diberkati. Jadi itu adalah sama seperti Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana ketika mengisrakan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini dalilnya nih, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, ini surat Al-Isra ayat 1. Apa Allah katakan? Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram. Nah, disatukan itu berarti ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Masya Allah. Jadi tanah yang diberkahi. Paham nggak? Itu.
Jadi tanah yang diberkahi. Jadi ini negeri kaum muslimin, Allah yang tetapkan. Ya. Itu. Sekarang gimana? Sekarang dikuasai oleh Israel. Aduh, Masya Allah, harusnya kita yang menguasai ya. Gitu. Tahu kan? Kebayang nggak? Palestina. Makanya doa kita itu adalah dianjurkan untuk apa? Kita ini mampu membebaskan Palestina nanti. Ya, nanti dijelaskan di belakang. Anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bumi yang suci lagi diberkahi. Ini Allah yang bikin. Allah yang kata di sini. Palestina itu bumi yang suci dan diberkahi. Hati kaum muslimin telah terpaut erat dengan ibu kota Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Ya, ya gitu ya. Alifah ikuti bacanya, ikuti ya. Ya. Dengan Baitul Maqdis, karena apa? Karena Allah telah menjadikannya sebagai kiblat mereka yang pertama. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menghadap ke arah kiblat yang kedua, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. 16 bulan setelah peristiwa hijrah. Jadi setelah Rasulullah SAW mendapat perintah untuk sholatnya itu menghadap kepada Baitul Maqdis. Kalau kita ke sana sekarang, itu menghadap kepada Baitullah Masjidil Haram. Ya, nah dulu Rasulullah SAW itu ya sebelum menghadap ke Baitul Haram, ya ke Masjidil Haram itu ke Baitul Maqdis. Jadi itu adalah kiblat umat Islam. Jadi kiblat kita dulu. Cuman karena memang Allah perintahkan menghadap Baitullah Masjidil Haram, maka pada saat itu ya berubah 16 bulan setelah hijrah. Jadi ini adalah betul-betul sebenarnya milik kita, anak sekalian. Begitulah kondisinya sebelum Palestina berada di bawah kekuasaan Islam. Ya, saat khilafah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an menaklukkan pada tahun 15 Hijriah dan menerima kuncinya dari Uskup Agung Sapronius, mereka menyepakati sebuah perjanjian masyhur, yaitu perjanjian Al-Umariyah, yang diantara isinya ya atas permintaan orang-orang Nasrani yang tinggal di sana adalah tidak boleh satu orang Yahudi pun untuk tinggal di daerah Palestina. Masya Allah. Ya. Sekarang dikuasai oleh Yahudi, gimana nih? Padahal ini perjanjian umat Islam dengan pada waktu itu yang menguasainya waktu itu orang Nasrani. Umar bin Khattab menaklukkan Palestina pada waktu itu bersama tentu pasukannya pada waktu itu. Nah, ini perjanjian Umariyah, nggak boleh satu orang pun. Ini ternyata satu negara, Insya Allah. Gimana nih umat Islam? Siapa yang berdosa? Kita. Karena itu tanah kita, nggak bisa kita ziarah. Ya tentu kalau sekarang mungkin lagi masa pandemi, walaupun mungkin bisa diatur. Nanti kita tuh harus menziarahi juga. Di samping Mekah, Madinah dan juga tadi Baitul Maqdis. Ya. Palestina telah menampakkan dirinya dalam sejarah kaum muslimin, baik sebelum ditaklukkan maupun setelahnya. Jadi dulu sebelum ditaklukkan itu sudah memberi sejarah bagi kaum muslimin. Ya. Negeri ini adalah pusat kekerasan di antara negeri-negeri kaum muslim. Jadi benar-benar banyak berkecamuk konflik dan sebagainya. Setiap kali ada musuh yang berusaha merebutnya, maka terjadilah kemelut kekerasan di sana sepanjang adanya permusuhan. Ya. Negeri ini pun telah menjadi kuburan massal bagi tentara salib dan Tatar. Jadi dulu ada tentara Kristen dalam perang salib itu ingin menguasai juga Palestina ini. Tapi jadi kuburan mereka, dikalahkan oleh kaum muslimin. Bangsa Tatar yang dipimpin juga waktu itu oleh Genghis Khan, orang-orang Mongol, ya,
mencoba menaklukkan Palestina, dikalahkan oleh kaum muslimin. Coba itu heroik nggak? Gagah nggak? Ya, gitu. Ya, jadi kaum muslimin itu bagaimana? Luar biasa membela negeri Palestina pada waktu dulu. Ya, serta dengan seizin Allah, ya, akan menjadi tempat yang serupa bagi musuh Allah lainnya, yaitu Yahudi. Nanti Yahudi pun kita hancurkan. Tuh, harus diingat tuh, nanti kalian punya anak-anak yang bagaimana, yang harus siap bagaimana menaklukkan Palestina sebagai janji Allah, menaklukkan Yahudi. Ya, coba duduk yang betul, duduk yang betul. Gitu ya. Jadi kita yang akan menaklukkan itu, gitu. Di negeri ini telah terjadi perang sengit, ya, dengan tentara salib dan Tatar, yaitu perang Hittin pada tahun 583 sampai 1187 Masehi. Bayangkan perang Hittin maksudnya di sini, yaitu perang pada saat itu menghancurkan tentara salib. Perangnya itu puluhan tahun, bahkan sampai 400 tahun terus menerus. Bayangkan, ya, bergelombang. Mereka datang dengan pasukan, dihantam lagi orang kaum muslimin. Dan juga perang Ain Jalut. Nah, ya, ini melawan tentara Mongol. Nanti juga dijelaskan, nanti ada di sini, ya, ada berapa negara. Tahun 658 sampai 1260 Masehi. Ya. Dan atas izin Allah akan segera diikuti dengan perang sengit lainnya, yaitu memerangi Yahudi untuk mengembalikan Palestina yang bersih lagi suci ke pangkuan negara Islam nanti, insyaallah. Betul? Siap ya? Nanti kalian yang kemudian juga, atau kita nih masa ini sebentar lagi insyaallah. Ya. Jadi Palestina itu memang, ya, dari dahulu itu memang menjadi tempatnya itu. Kenapa? Menjadi tempat para syuhada. Buminya orang-orang yang meninggal karena peperangan, syahid karena peperangan, yang itu Allah masukkan ke dalam surga. Jadi banyak sekali orang-orang di mana di Palestina ini menjadi ahli-ahli surga karena syahidnya mereka. Berbondong-bondong orang. Tapi sekarang dikuasai oleh Yahudi. Kita akan bebaskan nanti. Adik-adikku sekalian, lanjutin sini. Krisis Palestina mulai menginternasional di masa modern sejak pemerintahan Khalifah Utsmaniyah, ya, yaitu Abdul Hamid. Jadi pada saat itu Khalifah Abdul Hamid. Ya, saat itu para pemuka Yahudi dengan bantuan negara-negara kufur, terutama Inggris, berusaha keras untuk mewujudkan tempat bermukim bagi mereka di daerah Palestina. Jadi mereka ini memang ingin menggoda atau bahkan menyusahkan umat Islam. Ketahuan itu negeri kaum muslimin, ketahuan itu adalah tanah suci kaum muslimin. Kaum muslimin pun sudah berjanji sampai nanti hari kiamat Yahudi nggak boleh tinggal di Palestina. Tapi kemudian dia malah pengen Palestina dengan alasan ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Taurat. Bohong, nggak ada itu. Jadi pada masa dahulu kekhilafan Turki Utsmani, ya, pada masa Khalifah Abdul Hamid, bagaimana? Mereka berusaha dibantu dengan Inggris untuk bermukim di Palestina. Mereka berupaya untuk memicu timbulnya krisis keuangan di negara Khilafah Utsmaniyah. Jadi pada waktu itu negara Khilafah Utsmaniyah bagaimana? Dibuat krisis keuangan, miskin. Harga-harga jadi banyak naik. Umat Islam jadi susah dapat barang-barang dan sebagainya. Susah pada waktu itu. Jadi dibuat oleh orang-orang Inggris dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Theodor Herzl atau Herzl di sini, pemimpin senior Yahudi saat itu, pada tahun 1901 Masehi,
menawarkan sejumlah uang kepada bendahara negara sebagai imbalan atas rencana tersebut. Namun Khalifah Abdul Hamid menolak tawaran Herzl. Nggak mau dia. Gimana? Disertai dengan perkataan Khalifah yang masyhur kepada menteri besar agar disampaikan kepada Herzl dengan jawaban atas tawaran itu. Apa katanya di sini? Ya. Sampaikan oleh kalian peringatan kepada Dr. Herzl agar dia tidak mencoba-coba untuk mengambil langkah-langkah baru apapun dalam persoalan ini. Ya. Sungguh aku tidak bisa melepaskan bumi Palestina walau hanya sejengkal. Jadi nggak bisa dia nggak mau dia. Ya. Walau hanya sejengkal. Bumi itu bukan milikku, melainkan milik umat Islam. Bangsaku telah berjihad dalam mempertahankan bumi tersebut dan telah menyiraminya dengan darah-darah mereka. Lalu Yahudi itu meminta untuk orang-orang mereka dan jika negara khilafah suatu hari hancur, maka sungguh mereka pada saat itu akan dapat mengambil Palestina secara cuma-cuma. Namun selama aku masih hidup, tertancapnya pisau bedah pada tubuhku lebih ringan bagiku daripada menyaksikan Palestina terlepas dari negara khilafah, dan hal itu tidak akan pernah terjadi. Sungguh aku tidak setuju untuk mencabik-cabik tubuh kita sendiri padahal kita masih hidup. Masya Allah. Jadi saya nih langkahi dulu mayatku, kira-kira gitu. Bahkan tercabik-cabik pun saya akan siap untuk itu. Paham? Sejengkal saja nggak mau Sultan Abdul Hamid itu bagaimana? Menyerahkan bumi Palestina. Sekarang semuanya dikuasai, cuma kecil saja tempat. Itu pun aduh. Gara-gara apa? Khilafahnya hancur, dia ngambil semuanya. Paham? Nah, sinyalemen khalifah pada waktu itu rahimahullah ya, telah terbukti kebenarannya. Setelah negara khilafah berhasil dirobohkan, maka tibalah masa munculnya para penguasa yang menjadi kaki tangan negara-negara kufur di negeri-negeri Islam. Karena keadaan ini memungkinkan bagi Yahudi untuk merampas Palestina, bahkan mengambil alih daerah lain selain Palestina. Akhirnya negeri-negeri kaum muslimin bagaimana? Dikuasai oleh orang-orang Yahudi banyak di situ, termasuk Palestina yang diberkahi. Ini yang terjadi nih. Karena gitu. Ya. Kerakusan orang-orang kafir yang dengki kepada Islam terus berlanjut sejak terusirnya tentara salib dari Al-Quds dan membebaskannya dari kotoran mereka pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Atau 1187 Masehi. Ini tadi keterangan tadi itu Hijriah, ini salah, ini nih salah cetak ini, makanya kok jadi aneh juga. Tapi memang perang salib itu lama sekali ya. Nah ini dia, ini itu tahun 583 Hijriah. Orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya memendam kedengkian kepada kaum muslimin dan negaranya, terutama terhadap Palestina, sampai ketika mereka berhasil memasuki Palestina pada tanggal 11 Desember 1917 Masehi dalam Perang Dunia Pertama. Jadi setelah Perang Dunia Pertama pada waktu itu, pemimpin pasukan sekutu Jenderal Allenby yang berkebangsaan Inggris berkata, sekarang perang salib telah berakhir. Padahal perang salib itu tadi beratus-ratus tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa negara Khilafah Utsmaniyah telah berhasil secara terus-menerus mengantarkan kaum muslimin mengalahkan pasukan salib selama 8 abad. Bayangkan itu. Ya, 8 abad gitu ya.
800 tahun. Masya Allah. Kaum muslimin menjaga Palestina. Ya. Keberhasilan Inggris menghancurkan negara khilafah dan menduduki Palestina sama artinya bahwa mereka telah mengembalikan pasukan salib ke negeri-negeri kaum muslim. Mereka menyangka akan tetap bisa bercokol di sana dan tidak ada yang akan mengalahkannya lagi setelah itu. Jadi mereka merasa begitu. Nah, pada tahun itu juga tanggal 2 bulan 11 1917 Masehi, Inggris menetapkan sebuah perjanjian yang disebutnya dengan Perjanjian Balfour yang mengatasnamakan Menteri Luar Negeri mereka saat itu. Isi perjanjian itu adalah bahwa Inggris menjanjikan kepada Yahudi untuk dapat menduduki Palestina dan mendirikan negara bagi mereka di sana. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir dan negara khilafah telah diruntuhkan, muncul negara-negara pemenang, yaitu Liga Bangsa-Bangsa pada waktu itu, ya, yang berperan menetapkan pemberian mandat Inggris atas Palestina tahun 1922 Masehi. Isinya antara lain Inggris akan merealisasikan perjanjian Balfour ini. Nah, Inggris ini yang kemudian punya andil. Bagaimana punya andil untuk menduduki Palestina, menyuruh orang-orang Yahudi pindah ke Palestina. Ya. Inggris mulai mengambil berbagai langkah yang akan melapangkan jalan ya, melapangkan jalan bagi Yahudi untuk memasuki Palestina dari berbagai penjuru dunia. Jadi seluruh penjuru dunia orang Yahudi pindah ke Inggris. Pindah ke Palestina atas persetujuan Inggris, atas perlindungan Inggris pada waktu itu. Daulah khilafah sudah mulai dihancurkan oleh mereka. Sudah hancur tahun 1923 pada waktu itu. 1924. Tepatnya gitu. Masuk seluruh orang-orang Yahudi ke Palestina, ya. Inggris juga melatih dan mempersenjatai mereka. Setelah usai Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan pembagian daerah Palestina melalui resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dengan nomor 181 pada tanggal 29 Oktober 1947. Keputusan tersebut membagi dua Palestina antara pendudukannya dan kaum pendatang yang merampasnya. Jadi aneh ini. Orang datang ke rumah lalu merampas rumah. Tiba-tiba orang tetangga kaum muslimin yang masuk juga dan ada di PBB itu gimana? Menyetujui rumah tadi bagi dua, bagi perampok dan bagi pemilik rumah. Kira-kira logis gak itu? Kejam itu. Tetangganya juga diam aja. Lalu pemilik rumah itu dipukuli, dihancurkan atau dianiaya. Tiba-tiba gimana? Tetangganya malah bilang, ya sudah tenang aja, damai, ini saya kasih obat. Bukan diusir itu perusuh itu. Ini gini, seolah-olah seperti itu sekarang ini Palestina ini, ya. Jadi membagi dua. Setelah Inggris berhasil menyelesaikan persoalan tersebut, mereka memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar wilayah Palestina kepada Yahudi dan mendirikan sebuah negara bagi mereka. Inggris telah merancang sebuah skenario kasat mata, yaitu mewujudkan perang yang direkayasa antara para penguasa Arab yang menjadi kaki tangan mereka. Jadi perang pura-pura marah itu penguasa Arab pada waktu itu, ya. Perang yang pura-pura, yang seolah-olah mereka kalah dari Yahudi, sehingga membiarkan Palestina dikuasai oleh Yahudi. Itu, ya. Perang tersebut dirancang dengan alasan untuk mencegah Yahudi mendirikan negaranya. Jadi pura-pura tadi. Tujuannya adalah agar hasil akhir perang bisa menunjukkan bahwa Yahudi berhasil memukul mundur pasukan gabungan 7 negara Arab. Masya Allah, pada waktu itu. Ya. Inggris memberikan dukungan
berupa kekuatan dan keberanian kepada Yahudi. Orang yang selalu ditimpakan nista dan kehinaan. Yahudi itu nista dan kehinaan, dijadikan kera, dijadikan pokoknya dikutuk, pengecut. Tapi Inggris kemudian menguatkan, dan penguasa Arab pada waktu itu yang menjadi antek pura-pura kalah. Ini sebab kalau benar-benar perang, kaum muslimin nggak bisa itu dikalahkan. Ketakutan mereka, ya. Begitulah manfaat dari persekutuan para kaki tangan Inggris yang bertujuan agar setelah peristiwa itu Yahudi dapat menyatakan dirinya berhasil mengalahkan pasukan gabungan 7 negara Arab. Mereka menyebutnya sebagai perang kemerdekaan. Mereka mendeklarasikan sebuah negara pada tanggal 15 Mei 1948. Jadi berdirilah Yahudi pada waktu itu di Palestina, menguasai, yang kemudian bagaimana? Nah, pada saat itu pura-puranya kaum muslimin kalah, padahal itu sudah kehinaan, sampai Palestina lepas. Paham kan? Ya. Jadi gitu. Ini harus kita tahu nih, negeri-negeri kita, tanah kita, ya, saudara-saudara kita di sana, harus kita tahu itu. Begitu. Sedikit-sedikit ya. Sekarang libur ya. Ada sepeda di bawah tuh. Boleh main sepeda Ibu ya? Hati-hati cuma. Pakai masker ya. Ada sepeda, ada 3 buah. Satunya cuma hati-hati karena untuk laki-laki, yang 2 untuk perempuan. Ya, sepeda juga ya bisa dipakai, ada 4 berarti. Ya. Boleh main sepeda sana pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Ya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Yuk, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.